Prabowo baru saja menyampaikan pidato kenegaraan. Ada 3 janji besar yang kalau kita lengah bisa jadi cuma omong kosong. Pertama, berantas sawit dan tambang ilegal yang merugikan negara triliunan. Pertanyaannya, berani nggak sentuh pemain besarnya? Karena sejarahnya janji ini sering patah di meja lobi. Kedua, lawan serakahnomics alias kerakusan segelintir elit yang menguasai sumber daya. Katanya, ini akar ketimpangan dan korupsi. Tapi tanpa gebrakan kasus besar, rakyat cuma dikasih pidato manis. Ketiga, APBN 2026 tanpa pajak baru. Targetnya anggaran berimbang. Tapi kalau SDA ilegal belum bersih dan penghematan anggaran setengah hati, janji ini rawan jebol. 3 janji ini terdengar hebat, tapi sejarah politik kita bilang janji tanpa pengawalan rakyat itu cuma cerita. Jadi, kita mau kawal atau kita mau ditipu lagi? Jangan kemana-mana, yuk kita fokus bahas 3 janji Prabowo dalam pidato kenegaraan 15 Agustus kemarin. Let's go. Kebenaran bukan milik penguasa, tapi milik siapapun yang berani bertanya. Kami tak punya pangkat, tapi punya suara. Dan inilah Reaksi Nusantara. Teman-teman, pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 15 Agustus 2025 kemarin jelas bukan sekedar acara formal yang dibacakan di depan parlemen. Isinya padat, penuh pernyataan tegas, dan bahkan muncul istilah baru yang langsung jadi bahan obrolan publik. Tapi kita mulai dari satu isu yang paling menggelegar, perang terhadap sumber daya alam ilegal. Prabowo membuka pidato dengan data yang bikin kening berkerut. Perkebunan sawit ilegal sudah merambah 3,7 juta hektar. Bahkan, sebagian besar ada di wilayah hutan lindung. Dari total 5 juta hektar yang dicek pemerintah, 3,1 juta hektar sudah resmi disita. Pesan yang disampaikan jelas, siapapun pemiliknya, mau punya koneksi politik atau bisnis, kalau ilegal, ya akan ditindak. Tidak berhenti di sawit, tambang ilegal juga jadi target operasi besar-besaran. Saat ini, ada lebih dari 1.000 operasi tambang yang sedang diselidiki. Pemerintah bahkan melibatkan aparat keamanan dan unsur militer untuk mengawal proses penertiban. Langkah ini menandakan bahwa masalahnya sudah dianggap darurat, bukan sekedar pelanggaran administratif. Kalau kita tarik ke belakang, sawit dan tambang ilegal bukan isu baru. Nilainya bisa mencapai ratusan triliun, melibatkan jaringan bisnis kuat, dan sering sulit disentuh hukum. Jadi, ketika Prabowo menyampaikan pernyataan sekeras ini di forum kenegaraan, publik akan menunggu apakah benar ini langkah serius atau hanya retorika politik. Apalagi kita tahu, tahun ini menjelang pilkada serentak. Isu SDA ilegal sering dipakai pemerintah sebagai panggung untuk menunjukkan ketegasan. Pertanyaannya, kali ini benar-benar dijalankan atau hanya jadi headline untuk membakar semangat? Kalau memang konsisten, ini bisa jadi warisan besar. Tapi kalau tidak, publik akan melihatnya sebagai janji yang lagi-lagi mentok di pidato. Setelah membahas SDA ilegal, Prabowo langsung masuk ke isu yang cukup unik, serakahnomics. Istilah ini dia gunakan untuk menggambarkan fenomena kerakusan segelintir kelompok yang ingin menguasai sumber daya bangsa demi keuntungan pribadi. Menurutnya, pola ini bukan sekedar soal bisnis yang rakus, tapi sudah menjadi ancaman serius bagi kedaulatan negara. Prabowo menegaskan, serakahnomics adalah akar dari banyak masalah, mulai dari perusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, hingga korupsi sistemik. Dalam pidatonya, ia menantang seluruh aparat penegak hukum untuk memutus rantai kerakusan ini dan memastikan sumber daya benar-benar digunakan untuk rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir orang. Lalu masuk ke topik anti korupsi. Prabowo mengklaim bahwa dalam setahun terakhir, pemerintah berhasil melakukan penghematan besar. Salah satu contohnya adalah penghapusan kebocoran anggaran di berbagai kementerian dan proyek. Dia bahkan menyinggung upaya digitalisasi sistem pembayaran dan pengawasan proyek agar transaksi lebih transparan dan sulit dimanipulasi. Tapi bagian ini agak tricky. Di satu sisi, langkah efisiensi dan digitalisasi memang bisa mengurangi korupsi, tapi di sisi lain, publik belum melihat data konkret sejauh mana dampaknya terhadap kasus korupsi besar. KPK memang masih menangani sejumlah perkara besar, tapi koordinasi dengan pemerintah sering dipertanyakan efektivitasnya. Yang cukup menarik, Prabowo juga menyinggung bahwa perang melawan korupsi ini bukan hanya soal menangkap pelaku, tapi juga soal mengubah mentalitas. Ia bahkan mengajak masyarakat untuk tidak ikut-ikutan memberi peluang pada praktik korupsi, misalnya lewat sogokan kecil atau uang pelicin.
Kalau dilihat dari keseluruhan nada pidatonya, bagian serakah nomiks dan anti korupsi ini seperti pesan politik ganda. Di satu sisi ingin memperingatkan para pemain besar yang menguasai SDA, di sisi lain ingin membangun citra pemerintahan yang tegas dan bersih. Tapi apakah pesan ini akan benar-benar diterjemahkan ke kebijakan nyata? Itu yang akan kita lihat di bulan-bulan ke depan. Di bagian akhir pidatonya, Prabowo membawa pembahasan ke arah kebijakan fiskal dan pertahanan negara. Dia menegaskan bahwa APBN 2026 akan disusun tanpa adanya pajak baru. Pesan ini jelas diarahkan untuk meredakan kekhawatiran publik dan pelaku usaha yang khawatir beban pajak akan bertambah di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Target pemerintah cukup ambisius. Anggaran berimbang pada 2026. Artinya, defisit diupayakan mendekati nol. Untuk mencapainya, Prabowo menyebut dua strategi utama. Meningkatkan pendapatan dari sektor yang selama ini bocor, seperti SDA ilegal, dan mengefisienkan belanja negara lewat pengawasan ketat serta digitalisasi birokrasi. Dia juga menyinggung soal kebijakan subsidi tepat sasaran, terutama untuk energi dan pangan. Subsidi akan diarahkan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan sambil mencegah kebocoran yang sering dinikmati pihak yang tidak berhak. Tapi bagian yang paling mencolok di segmen akhir ini adalah doktrin pertahanan total rakyat semesta. Prabowo menegaskan bahwa ancaman terhadap Indonesia tidak hanya datang dari luar negeri, tapi juga dari dalam, termasuk ancaman ekonomi, disinformasi, dan pelanggaran kedaulatan sumber daya. Dalam kerangka pertahanan ini, Prabowo mendorong keterlibatan seluruh komponen bangsa, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil untuk menjaga keutuhan NKRI. Bahkan ada sinyal bahwa konsep ini akan masuk ke kurikulum pendidikan agar generasi muda sejak dini paham pentingnya kedaulatan dan keamanan nasional. Di titik ini, pidato Prabowo terlihat dirancang untuk mengirim pesan bahwa pemerintahannya tidak hanya fokus pada ekonomi, tapi juga pada survival bangsa di tengah kompetisi global yang semakin keras. Namun, seperti di bagian-bagian sebelumnya, publik akan menunggu bukti implementasi. Karena tanpa langkah nyata dan konsistensi di lapangan, semua target fiskal, janji subsidi tepat sasaran, dan konsep pertahanan total hanya akan menjadi catatan manis di dokumen pidato kenegaraan. Di channel ini, setiap video adalah cermin realita. Anda berani lihat yang lebih tajam? Silahkan lanjut ke video yang lebih gila di Reaksi Nusantara. Karena kami menyajikan fakta tanpa kompromi.